Sampai Yesus memberikan sebuah kesimpulan yang menurut saya luar biasa. Di dalam Injil Yohana 3 ayat 13 dikatakan di sana, walaisa ahadun saida ilas samai illalladhi najala minas samai ibnu insanilladhi huwa bis samawi. Ya, walaisa ahadun saida ilas samai illalladhi nazala minas samai ibnu insanilladhi huwa bis samai. Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan yang dipermuliakan. Bagi kamu umat muslim yang mendengarkan video ini, catat baik-baik, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Sesering apapun kamu meragukannya, sesering apapun kamu memfitnah, sesering apapun kamu menjelek-jelekkan, Dia tetap mencintaimu. Kasihnya amat luar biasa untuk kita semua. Dia tidak pernah membedakan, Dia mengasihi semua orang. Jangan tolak kebenaran itu. Lembutkan hatimu dan bertanyalah siapa Tuhan yang sebenarnya. Kali ini saya mengajak kamu untuk berpikir sejenak. Bagaimana Allah yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa, yang adalah Roh, merelakan dirinya untuk datang ke dunia. Karena kamu dan saya. Karena kamu dan semua orang yang kehilangan keselamatan karena dosa. Tentu kamu akan berkata, wow, enak sekali melakukan dosa, maka Allah akan melunasinya. Sebuah pertanyaan, sebuah opini yang sering saya dengar dari teman-teman. Tetapi itulah yang terjadi. Bahwa ketika kita melakukan dosa, semua perbuatan baik itu pun gugur dan tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Kamu mau melakukan amal perbuatan itu oke-oke saja. Tetapi seberapa banyak amal yang harus kamu kumpulkan untuk mencapai keinginan Allah yang Maha Suci. Kamu boleh berbuat baik kepada siapapun, tapi seberapa banyak perbuatan baik yang kamu inginkan supaya dapat mencapai surga itu? Saya tidak tahu, tetapi saya setuju bahwa kita harus beramal dan kita berbuat baik, tetapi bukan untuk selamat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengarkan terus berita ini, karena berita ini akan membuat kamu mengerti kenapa Tuhan datang ke dunia. Kenapa Sang Firman yang adalah Allah itu sendiri nuzul datang ke dunia supaya kita yang berdosa ini berharga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kisah yang terjadi dengan seorang Nikodemus, seorang Farisi yang begitu baik, yang begitu pintar saat itu. Justru dia memandang Yesus berbeda. Dia penasaran akan apa yang diajarkan oleh Yesus ketika itu, sehingga dia memberanikan diri untuk datang malam-malam bertemu dengan Yesus. Dan apa yang terjadi? Dia berkata, Rabi. Seorang Farisi memanggil Yesus Rabi. Suatu ucapan yang di luar pikiran. Kenapa? Dia seorang guru Farisi dan dia memanggil Yesus seorang Rabi. Tentu dia kenal Yesus siapa. Bahkan kalau kita buat catatan, sebelum Islam lahir, Yesus sudah dipanggil Rabi, seorang guru yang luar biasa. Maka kalau Islam sebenarnya ada, harusnya memanggil Yesus sebagai guru, Rabi, Tuhan gitu ya. Tetapi tidak apa-apa Anda menolak. Itu hal-hal yang Anda anut. Terserahlah, nggak apa-apa. Tapi ini merupakan sebuah fakta bahwa orang Farisi memanggil Yesus Rabi walaupun bermakna-makna lain. Guru katanya gitu ya. Guru, dan dia memberikan sebuah pujian terhadap Yesus saat itu. Ya, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Yang diutus oleh Allah sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Sebuah pengakuan yang dimengerti oleh Nikodemus, dan dia pandang bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu merupakan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang disertai oleh Allah. Yang disertai oleh Allah. Jadi jangan kamu lagi berkata, berspekulasi, hai teman-teman muslim. Kalau begitu Yesus disertai Allah. Dia 100% Allah dan 100% manusia. Dia memiliki itu semua. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penasarannya Nikodemus menjadi penasaran daripada umat muslim dimanapun berada. Ya,
Nikodemus pasti taat, Nikodemus pasti melakukan setiap kebiasaannya sebagai orang Farisi. Tetapi dia justru penasaran apa yang terjadi dengan Yesus dan dia bertanya tentang itu. Nah, singkat cerita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan bukan tak berguna. Tetapi tidak semuanya mendatangkan keselamatan. Perhatikan kata-kata dengan baik. Tidak semuanya dapat membawa kita kepada keselamatan. Ketika Yesus datang ke dunia, membuktikan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia tidak ada gunanya untuk menyelamatkan kita. Garis bawah ya, saya mau katakan ini supaya tidak dipelintir perkataan saya. Bahwa ketika kita berbuat baik, bukan berarti tanpa arti ya. Itu berarti, tapi tidak untuk keselamatan. Ya, Nikodemus akhirnya diberitahukan oleh Yesus saat itu, kamu harus dilahirkan kembali. Fitrah, kalau bahasa sederhananya lah, kembali lahir, kembali baru, dilahirkan kembali. Tetapi ketika Yesus berkata demikian, si Nikodemus yang seorang rohaniawan ini tidak mengerti sampai di situ. Samalah dengan teman-teman muslim dimanapun berada. Ketika kita berkata Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan bertanya, di mana Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Coba tunjukkan ayatnya. Tapi kalau saya tanya balik, coba tunjukkan kembali kepada saya. Di mana Yesus berkata, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Tertulis di Alkitab. Jadi supaya clear ya, pakai logika waras supaya kita saling menghargai dengan baik. Ya. Nah, lalu Yesus berkata dalam cerita, kamu harus dilahirkan kembali di dalam roh. Artinya kau percaya kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan selamat. Nikodemus tidak memahami itu. Sampai Yesus memberikan sebuah kesimpulan yang menurut saya luar biasa. Di dalam Injil Yohana 3 ayat 13 dikatakan di sana, walaisa ahadun saida ilas samai illalladhi najala minas samai ibnu insanilladhi huwa bis samawi. Ya. Walaisa ahadun saida ilas samai illalladhi nazala minas samai ibnu insanilladhi huwa bis samai. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada dia yang turun dari surga, yaitu anak manusia. Siapa anak manusia? Yaitu Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Itu firman. Firman yang bersama dengan Allah. Firman yang adalah Allah turun menjadi manusia melalui Maria. Dia meminjam rahim Maria supaya kita kenal dengan baik. Dia datang seperti kita supaya kita memiliki pengharapan di dalam Dia. Dia datang untuk Nikodemus dan untuk semua umat muslim dan semua orang di dunia ini supaya kita memiliki pengharapan di dalam Dia. Walaisa ahadun, ya, tidak seorang pun yang naik ke surga. Ilas samai illalladhi najala minas samai ibnu insanilladhi huwa fis samai. Ya. Anak manusia, Yesus Kristus, itulah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Ya, saudaraku, percaya atau tidak, kamu fitnah atau kamu jelek-jelekkan, tidak berpengaruh kepada Yesus. Dia tetap Tuhan. Dia tetap Allah yang mengasihimu. Kami sebagai orang percaya terus mendukung di dalam doa. Semoga video ini dapat mencerahkanmu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kamu, sehingga Ia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kamu dan saya dari hal yang binasa. Karena kita tidak mampu, maka Allah yang turun ke dunia. Inisiatif kasih Allah yang besar. Kasih Tuhan Yesus menyertaimu. Semoga engkau dicerahkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Kiranya video ini memberkati kita semua. Bye-bye. Shalom.